Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Dinda Putri. Nama saya Rana Granang Permana Putri. Saya Ijlan Musyafa, mahasiswa Unisba, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dari kelompok 3 yaitu tasawuf dan dasar-dasarnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun daya dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Ilmu tasawuf juga masuk ke dalam ajaran agama Islam yang kemudian dikembangkan oleh para sufi. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawafa atau yatasawwaf yang mengandung makna atau menjadi berbulu banyak atau menjadi ciri-ciri dari seorang sufi. Ada macam-macam tasawuf, ada 3, yaitu yang pertama tahali. Tahali ialah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Tahali atau membersihkan diri dari sifat tercela oleh sufi dipandang penting karena semua sifat-sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami tasawuf, seorang harus mampu melepaskan diri dari sifat tercela yang mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, tahali. Tahali di sini maksudnya adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat tercela, maka usaha itu harus dilanjutkan oleh ke tahap tahali, pengisian jiwa yang telah dikosongkan tadi. Yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli dapat dikatakan terungkapnya nur gaib untuk hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ada saat-saat jika karunia dari Tuhanmu, maka sikapkanlah dirimu untuk itu." Oleh karena itu, setiap calon sufi mengadakan latihan jiwa atau riyadah, berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, mengosongkan hati dari sifat yang keji atau dari hal-hal duniawi, lalu mengisinya dengan sifat-sifat terpuji seperti beribadah, zikir, menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi kesucian diri dan seluruh jiwa hati semata-mata hanya untuk memperoleh tajalli, yaitu menerima pancaran ilahi. Apabila Tuhan telah menembus hati hambanya dengan nurnya, maka berlimpah ruahlah rahmat yang karunia-Nya. Pada tingkatan ini, hati hamba akan percaya terang benderang dadanya terbuka luas dan terangkat takdir rahasia alam malakut dengan karunia rahmat Tuhan tersebut. Adapun untuk memperdalam rasa cinta kepada Allah dapat dilakukan dengan cara sebagai munajat, muraqabah, memperbanyak wirid dan zikir, tafakur, zikrul maut, atau mengingatkan kepada Allah akan kematian yang pasti akan terjadi. Dasar-dasar dari tasawuf itu mungkin kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, "Dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 186 berbunyi, "Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku sangat dekat, aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa jika memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka kemudian memenuhi segala perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka kemudian selalu berada dalam kebenaran."
Lanjut ke surat Qaf ayat 16 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat leher. Selanjutnya dari surah Al-Kahfi ayat 65 berbunyi, lalu mereka akan bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Selanjutnya adalah sejarah tasawuf. Terdapat beberapa versi mengenai munculnya tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf itu datang pada masa Nabi Muhammad, dan juga ada yang percaya bahwa tasawuf itu datang sebelum adanya Nabi Muhammad, dan juga ada yang percaya bahwa tasawuf itu datang setelah adanya Nabi Muhammad. Untuk versi pertama yaitu tasawuf datang sebelum Nabi Muhammad ada. Hal ini berasal dari orang-orang daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam pada awal abad Masehi. Mereka tetap menjaga kesederhanaan dan menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Selanjutnya adalah versi yang mengatakan bahwa tasawuf itu datang sesudah Nabi Muhammad. Tasawuf muncul ketika terjadi pertikaian antara umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, terutama disebabkan pada faktor politik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip tasawuf. Prinsip-prinsip tasawuf bertujuan untuk membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tasawuf bisa dilakukan seperti zikir, fikir atau meditasi, syahr atau bangkit, doa atau merasa lapar, syum atau menikmati, kehamilan, syaum atau puasa, khalwat atau bersembunyi sendiri, dan hikmat atau